Halo semuanya, selamat datang di Ensiklopedia Dokter. Apakah Anda sering memakaikan empeng pada bayi Anda? Mungkin untuk hanya sekedar menenangkan, supaya nggak nangis, atau supaya nggak rewel. Sebenarnya gimana? Apakah penggunaan empeng ini dianjurkan secara ilmu kedokteran oleh dokter? Atau gimana? Apakah empeng juga berpengaruh pada kebiasaan anak nantinya di saat anak sudah tambah besar? Kira-kira seperti apa? Tonton video berikut ini. Oke, sebagian dari kita mungkin nggak asing nih dengan yang namanya empeng. Apalagi kalau misalkan sudah pengalaman, mungkin sudah punya anak kedua, anak ketiga. Biasanya empeng ini merupakan sesuatu yang sudah biasa lah Anda temui. Nah, ini sebenarnya penggunaan empeng masih ada pro dan juga kontra. Artinya bahwa ada yang setuju dengan penggunaan empeng, ada yang juga melarang penggunaan empeng karena adanya efek-efek berbahaya. Katanya seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan ulasan kelebihan, kekurangan penggunaan empeng dan sebaiknya menggunakan empeng itu yang baiknya seperti apa. Memang ada beberapa kekurangan yang kita bisa dapatkan jika anak sering memakai empeng. Tapi juga ada kelebihannya. Empeng adalah alat hisap ya, seperti dot. Cuman dia nggak ada isi cairan, baik itu air, cairan minuman atau mungkin susu. Jadi ya dia cuman menghisap aja. Seperti kita tahu bahwa bayi memiliki yang namanya refleks menghisap. Ini adalah bawaan bayi, refleks primitif. Jadi kalau misalkan dia ada sesuatu di mulutnya aja, mungkin kita dekatkan jari aja di mulutnya, dia pasti akan berusaha untuk menghisap. Itu yang disebut dengan refleks hisap. Ini juga refleks hisap membantu anak untuk bisa menyusu langsung kepada ibu atau mungkin dengan botol susu. Nah, untuk empeng ini sebenarnya kelebihannya ya ada sih beberapa. Yang pertama adalah membantu menenangkan bayi Anda. Terutama kalau misalkan malam-malam nih sering rewel atau mungkin dia merasa kayak gelisah, pengen nyusu tapi dia sudah kenyang. Anda bisa berikan empeng ini sebagai pembantu supaya anak jadi lebih tenang. Kadang-kadang nih kan kalau misalkan bayi ini kan dia sudah kenyang sebenarnya, tapi dia pengen ngisep aja karena mungkin dia merasa nggak puas. Nah, salah satu manfaatnya juga empeng ini bisa membantu memuaskan refleks menghisap anak Anda. Jadi kalau misalkan anak Anda sudah nyusu nih, sudah kenyang, supaya nggak muntah karena dia kebanyakan minum susu, tapi dia masih rewel pengen ngenyot, ya Anda bisa gunakan empeng ini juga. Nah, menurut data penelitian, empeng ini juga bisa bermanfaat untuk mengurangi kejadian kematian mendadak pada bayi atau sudden death infant syndrome ya. Mekanismenya belum jelas, cuman menurut penelitian memang dikatakan kalau bayi dengan penggunaan empeng lebih turun risiko untuk dia mati mendadak. Mungkin karena gangguan pernafasannya, kayak misalnya lidahnya masuk ke belakang atau mungkin dia tengkurap atau gimana, itu yang menyebabkan bayi bisa mati mendadak itu. Nah, tapi masalahnya itu kelebihannya ya, supaya sekedar coba sebenarnya biar nggak rewel aja sih, supaya memudahkan kita aja sebagai orang tua. Tapi ada juga beberapa manfaat-manfaat yang justru merugikan. Artinya bahwa efek negatif yang dimunculkan dari penggunaan empeng ini. Nah, beberapa efek negatif yang bisa muncul kalau ibu sering pakai empeng. Yang pertama adalah risiko anak mengalami infeksi pencernaan mungkin, atau dia sering batuk pilek atau infeksi telinga. Itu disebabkan karena empeng kadang-kadang kan setelah dipakai diletakkan gitu, kadang-kadang sama bayinya dibuang, dia kena bakteri, tapi sama ibu gak begitu aware dengan kebersihan empengnya, dia dimasukkan lagi, otomatis ada bakteri kuman yang bisa nempel di sana dan dihisap, dikenyot sama si bayi Anda masuk lewat mulut. Ini tentunya bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi kalau ibu tidak memperhatikan kebersihan dari empeng yang diberikan. Nah, kemudian kerugian yang kedua juga ada yang mengatakan secara teori memang ya, bahwa empeng ini bisa mengganggu pertumbuhan gigi. Dalam artian kalau misalkan anaknya masih ngempeng aja sampai usia di atas 4 tahun, bisa terjadi ketidakteraturan bentuk gigi secara permanen.
Karena tumbuh giginya kan biasanya sampai 2 tahun itu masih ada tumbuh giginya mulai merapat. Pokoknya pembentukan gigi secara lebih rapi. Tapi kalau ibu misalkan terlalu lama memberikan empeng, kadang-kadang bentuk giginya jadi berantakan. Bisa agak sedikit maju tonggos atau mungkin jadi renggang, jadi nggak rapi pokoknya. Ini sebenarnya kalau Anda masalah gigi ini bisa diatasi dengan Anda pemberian empengnya jangan terlalu lama sebenarnya. Artinya ya 6 bulan maksimal 2 tahun itu sudah mulai di stop empengnya. Tapi kalau berlanjut ya tentunya ada resiko terjadi kelainan bentuk gigi, jadi nggak rapi giginya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa penggunaan empeng bisa meningkatkan risiko anak jadi lambat untuk berbicara. Ya, karena kebiasaan dia menghisap, baik itu ngisap empeng itu atau jari, kadang-kadang itu bisa menyebabkan anak terhambat kemampuan berbicaranya. Seharusnya dia sudah bisa bilang mama, papa, bisa dia jadi lambat. Tapi ini sebenarnya masih belum pasti juga. Artinya ya bukan itu faktor utama juga sebenarnya, karena kemampuan berbicara anak juga terpengaruh dari lingkungannya. Gimana ibu berinteraksi, orang tua berinteraksi dengan si anak, sering ngajak ngobrol atau enggak, kemudian kemampuan dia mendengar seperti apa. Karena kan bayi bisa berbicara, tentunya dia harus bisa mendengar dulu. Apa yang dia dengar, dia coba ucapkan, kira-kira seperti itu. Atau kebiasaan yang saat ini, kadang-kadang ibu memberikan tontonan yang berbahasa Inggris. Ya, kadang-kadang kalau ibu males nih nontonin TV atau video di YouTube, anak jadi lihat video-video berbahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lain. Kayak Marsha and the Bear, bahasa Rusia atau apa itu. Itu bahkan bisa menyebabkan jadi bayi sulit juga untuk berbicara karena dia terkendala bahasa. Sehari-hari kita pakai bahasa Indonesia tapi ibu nonton itu juga mempengaruhi. Jadi nggak cuman karena empeng ini aja. Nah, masalah berikutnya yang bagi anak Anda yang masih nyusu secara langsung ini bisa menyebabkan bingung puting ya. Bingung puting itu jadi ketidakmampuan anak beradaptasi dengan puting. Puting ibu dengan puting dot atau puting dari empeng itu teksturnya bisa berbeda. Itu yang bisa menyebabkan anak jadi kesulitan menyusu langsung dengan si ibu. Itu tentunya nggak pengen dong kalau anak Anda jadi ketergantungan dengan botol susu karena dia nggak bisa mengenali puting ibu sendiri, bingung. Itu bisa juga terjadi. Jadi sebenarnya ini ada pro dan kontra juga sih. Saya tidak bisa menyarankan oh sebaiknya jangan pakai atau sebaiknya pakai. Ini kembali kebutuhan Anda masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Anda perlu menimbangkan hal itu. Mungkin kalau misalkan ada beberapa saran yang bisa saya berikan adalah memberikan empeng jangan terlalu lama, paling sampai anak usia 6 bulan ya sudah mulai dikurangi. Atau Anda bisa berikan empeng ketika pada saat-saat tertentu, pas dia lagi rewel aja atau pas mau tidur aja, supaya dia lebih tenang, nggak rewel, dia menghisap rasa nyaman, jadi dia lebih mudah tidur. Mungkin saran itu bisa saya sarankan, cuman ya balik lagi ke kebutuhan Anda masing-masing. Dan juga saran yang lainnya adalah perhatikan kebersihan sterilisasi dari empeng Anda. Kalau bisa sih punya cadangan, sehingga nanti kalau setelah dipakai udah kebuang, mungkin kena lantai atau kena kasur, bisa segera dicuci, disterilkan pakai yang empeng yang cadangan. Itu lebih disarankan. Atau dengan yang tadi kalau misalnya ada masalah gigi ya sebaiknya jangan sampai lebih dari 2 tahun lah. Anda memberikan empeng maksimal 6 bulan, 1 tahun, jangan sampai terlalu panjang. Karena nantinya tentunya bisa menyebabkan giginya bermasalah. Dan juga pilih bahan yang aman, ya yang BPA free. BPA itu bisphenol A ya, artinya itu sebenarnya bahan kimia yang cukup berbahaya, yang sering didapatkan pada bahan-bahan plastik atau karet termasuk empeng atau dot susu, botol susu. Itu pilih yang BPA free, pasti banyak. Dan juga sesuaikan dengan usianya. Kalau Anda beli empeng ini sebenarnya di baby shop atau di toko bayi itu ada ukurannya 0 sampai 6 bulan atau mungkin di atas 1 tahun itu sebenarnya ada ukuran di atas 6 bulan. Itu ada ukurannya. Anda sesuaikan, kalau terlalu besar kan bayi untuk kecil, empengnya terlalu besar kan juga nggak bagus juga. Oke? Jadi saya kembalikan lagi, empeng ini gimana? Apakah ya ada manfaatnya, ada kerugiannya sih? Ya Anda pertimbangkan lah. Kalau misalkan saran saya boleh pakai tapi jangan lama-lama, paling sampai 6 bulan. Dan juga dipakainya jangan sepanjang hari, pas mungkin saat-saat tertentu aja, mungkin malam. Ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat tentang empeng. Kalau misalnya ada pengalaman bagi Anda yang pernah punya anak
Silahkan komen di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar nih tentang pengalaman penggunaan empeng. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!